Yesaya pasal 26. Pada waktu itu nyanyian ini akan dinyanyikan di tanah Yehuda. Pada kita ada kota yang kuat. Untuk keselamatan kita Tuhan telah memasang tembok dan benteng. Bukalah pintu-pintu gerbang, supaya masuk bangsa yang benar dan yang tetap setia, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Sebab ia sudah menundukkan penduduk tempat tinggi. Kota yang berbenteng telah direndahkannya. Direndahkannya sampai ke tanah. Dan dicampakkannya sampai ke debu. Kaki orang-orang sengsara. Telapak kaki orang-orang lemah akan menginjak-injaknya. Jejak orang benar adalah lurus, sebab Engkau yang merintis jalan lurus baginya. Ya Tuhan, kami juga menanti-nantikan saatnya Engkau menjalankan penghakiman. Kesukaan kami ialah menyebut nama-Mu dan mengingat Engkau. Dengan segenap jiwa aku merindukan Engkau pada waktu malam. Juga dengan sepenuh hati aku mencari Engkau pada waktu pagi. Sebab apabila Engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Seandainya orang fasik dikasihani, ia tidak akan belajar apa yang benar. Ia akan berbuat curang di negeri di mana hukum berlaku, dan tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Ya Tuhan, tangan-Mu dinaikkan, tetapi mereka tidak melihatnya. Biarlah mereka melihat kecemburuan-Mu karena umat-Mu. Dan biarlah mereka mendapat malu. Biarlah api yang memusnahkan lawan-Mu memakan mereka habis. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Ya Tuhan, Allah kami. Tuan-tuan lain pernah berkuasa atas kami. Tetapi hanya nama-Mu saja kami masyurkan. Mereka sudah mati, tidak akan hidup pula. Sudah menjadi arwah, tidak akan bangkit pula. Sesungguhnya, Engkau telah menghukum dan memunahkan mereka, dan meniadakan segala ingatan kepada mereka. Ya Tuhan, Engkau telah membuat bangsa ini bertambah-tambah. Ya, membuat bertambah-tambah umat kemuliaan-Mu. Engkau telah sangat memperluas negerinya. Ya Tuhan, dalam kesesakan mereka mencari Engkau. Ketika hajaran-Mu menimpa mereka, mereka mengeluh dalam doa. Seperti perempuan yang mengandung yang sudah dekat waktunya untuk melahirkan. Menggeliat sakit, mengerang karena sakit beranak. Demikianlah tadinya keadaan kami di hadapan-Mu, ya Tuhan. Kami mengandung, kami menggeliat sakit. Tetapi seakan-akan kami melahirkan angin. Kami tidak dapat mengadakan keselamatan di bumi, dan tiada lahir penduduk dunia. Ya, Tuhan, orang-orang-Mu yang mati akan hidup pula. Mayat-mayat mereka akan bangkit pula. Hai orang-orang yang sudah dikubur di dalam tanah, bangkitlah dan bersorak-sorai. Sebab embun Tuhan ialah embun terang. Dan bumi akan melahirkan arwah kembali. Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamar-Mu. Tutuplah pintu-Mu sesudah Engkau masuk. Bersembunyilah barang sesaat lamanya, sampai amarah itu berlalu. Sebab sesungguhnya, Tuhan mau keluar dari tempatnya untuk menghukum penduduk bumi karena kesalahannya, dan bumi tidak lagi menyembunyikan darah yang tertumpah di atasnya, tidak lagi menutupi orang-orang yang mati terbunuh di sana.
Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan hidup dan dapat mempelajari firman Tuhan dari Yesaya 26. Nyanyian puji-pujian karena kelepasan dan penghakiman yang diberikan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, Yesaya dengan ilham Roh Kudus mencatat bahwa manusia akan memuji Tuhan akhirnya pada hari Tuhan. Ketika Yesus Kristus datang sebagai Raja dan Hakim, menegakkan kerajaannya kekal selamanya. Jadi pasal 26 ini adalah mazmur kepercayaan, pujian, perenungan bahwa Tuhan mengetahui masa depan dan menceritakannya itu kepada Yesaya, dan Yesaya mencatatnya untuk kita dapat baca dan mengerti. Saudara, di ayat 3 tentang bahwa kita tidak pernah bisa menghindar kesusahan perselisihan di dunia ini. Ketika kita menaruh pikiran kita kepada Tuhan, walaupun banyak huru-hara, kesusahan dan penderitaan, Tuhan sanggup memberikan damai sejahtera yang sempurna. Sekalipun keadaan sekeliling kita sungguh kacau balau. Saat kita memusatkan pikiran kita fokus kepada Tuhan dan percaya firman-Nya, kita akan stabil, mantap, dan berdiri teguh. Sebab itu, mari kita arahkan pikiran kita dan fokus kepercayaan kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya di ayat 7, orang benar seringkali mengalami keadaan sulit, keadaan yang tidak mudah untuk sanggup melakukan kehendak Tuhan. Tetapi Tuhan Immanuel, Dia beserta kita. Ketika kita menghadapi masa-masa sulit, Tuhan akan menolong, menghibur, memimpin kita, sehingga kita sanggup melakukan yang sesuai dengan tujuan Tuhan. Jadi mari kita pusatkan pikiran kita hanya kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang sanggup memelihara dan menyertai kita. Tuhan memberi kita hikmat untuk membuat keputusan yang tepat. Tuhan menolong agar iman kita bertumbuh. Sebab itu saudara yang kekasih, apapun yang terjadi, kesulitan, jangan putus asa. Tetap berjalan hidup sesuai kehendak Tuhan. Selanjutnya di ayat 10, dicatat orang fasik pun menerima kebaikan Tuhan, tetapi mereka tidak belajar untuk bersyukur dan melakukan apa yang benar. Mereka menganggap itu biasa, rutin, bahkan sepele. Jika kita dipercayakan Tuhan kemurahan, kebaikan, anugerah-anugerah Tuhan, sadarilah itu titipan Tuhan. Sebab itu responilah dengan hidup mengabdi sungguh-sungguh kepada Tuhan. Hidup penuh hormat, takut akan Tuhan, dan penuh dengan ucapan syukur. Karena semua yang baik yang kita alami dalam hidup itu anugerah Tuhan. Ayat 16 selanjutnya, mengenai bangsa ini menyadari betapa sengsaranya kalau mereka jauh dari hadapan Tuhan. Kalau hadirat Tuhan pergi meninggalkan mereka, ikabot. Tetapi mereka memiliki kepercayaan iman bahwa Tuhan tidak akan terus-menerus menjauh dari mereka. Ketika mereka berdatang bertobat, maka Tuhan akan menolong. Sebab itu mereka tetap percaya kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita tetap percaya kepada Tuhan dan terus sabar menanti-nantikan waktu Tuhan dan cara Tuhan bertindak? Saudara, di ayat 19 mengenai sebagian orang mengatakan bahwa tidak ada kehidupan setelah kematian. Tetapi Yesaya dengan ilham Roh memberitahu kita bahwa tubuh kita akan dibangkitkan. 1 Korintus 15 ayat 50-53 menyatakan bahwa semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang telah mati akan bangkit dengan tubuh yang baru. Tubuh yang tidak bisa binasa lagi. Tubuh yang seperti Yesus miliki ketika Dia bangkit. Jadi saudara-saudara, inilah iman percaya kita
bahwa kematian orang percaya bukan akhir segalanya. Ini awal kehidupan yang kekal bersama Tuhan. Ayat 20 selanjutnya, sewaktu Tuhan datang untuk menghakimi dunia, orang berdosa tidak dapat bersembunyi, tidak ada tempat bersembunyi. Semuanya Tuhan tahu. Oleh karena itu, mari sementara masih ada waktu, mari kita mengakui kepada Tuhan segala dosa-dosa kita dan mohon pengampunannya. Kiranya kasih setia Tuhan yang masih kita nikmati sampai hari ini, kita hargai sungguh-sungguh dengan hidup mengasihi Tuhan. Amin.